Halo semuanya, balik lagi sama gue di tim podcast. Kali ini gue kedatangan salah satu teman lagi. Dia kemarin kakaknya udah, sekarang adiknya. Ini dia punya bisnis online, tapi online-nya Besar nih, besar. pokoknya ini bisnis yang bagus nih. Dia kalau di IG ada namanya Cuan Vespa. Nah ini bosnya nih, bos Cuan. Namanya Aradea Agung. Halo Deo, Halo, Daniel. apa kabar Dek? Baik, sehat. Sehat. Di mana nih? Lagi di Lagi mana? di Pekanbaru, Oh, pulang kampung nih. pulang kampung. Oh. Ditarik dealer kalau bahasanya. Ditarik dealer. Sampai kapan deh di sana deh? Kayaknya habis lebaran balik dah dan Emang udah emang boleh naik pesawat gitu ke? kan kalau di aturannya kan Huh? sampai tanggal 31 Mei kan. Mm-mm. Eh, tapi belum tahu diperpanjang apa enggak. Tapi sekarang kan rencananya pokoknya setelah lebaran harus balik. Paling di bulan-bulan Juni baru balik lagi ke Bandung. Tapi dilihat Oh, dulu dari iya iya regulasi iya. pemerintahnya gimana. Iya 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 iya. Sebelum kita masuk ke Cuan Vespa nih, dan yang pengen nanya aja di Ya. Pekanbaru si COVID sebanyak apa sih, Dek? Kalau Setahu Deo? COVID itu di sini itu berapa ya? Cuman cuman nggak nyampe ratusan, jadi ratusan kecil. Terus Mm-mm. kalau yang pantauannya itu banyak, tapi untuk sekarang-sekarang ini baru banget kayak kemarin udah baca berita COVID Mm-mm. di Pekanbaru itu udah nurun, tapi Iya iya. tahap PSBB diperpanjang. Jadi Oke. udah masuk tahap 2 PSBB ya. Tapi udah Mm-mm. menurun coronanya. Oh, udah menurun jauh nih. Udah menurun jauh, tapi sama pemerintahnya tetap dipanjangin PSBB ya sampai tanggal 26 gitu. Tapi pokoknya kalau di Indonesia itu sampai tanggal 31 kan. Hmm. Oke. Ya semoga sehat-sehat lah yang di Pekanbaru ya. Amin. Nah, Dek, ini kemarin kan Hmm. kemarin di episode kedua kalau nggak salah atau ketiga, oh ketiga Asik. ada namanya Mahesa. Nah, dia buka sate Hmm. cuan. Nah, ini adiknya bikin cuan Vespa. Jadi mereka tuh keluarga cuan pokoknya nih. Nah, Asik. sekarang Daniel pengen nanya, Dek, terbentuknya cuan Vespa tuh kapan? Terbentuknya. Ya, terbentuknya cuan Vespa tuh kapan? Sebenarnya Cuan Vespa tuh dibikinnya tuh dia bulan November 2018. 2018, Tap, oke. tapi di November 2018 itu lapaknya itu jadi awalnya itu cuma iseng doang kan. Hmm. Awalnya cuma iseng. Terus sama dia tuh malu sama pacar sebenarnya. Bikin Ay, Cuan Vespa itu oh karena gitu. pacar dia makeup artis, maksudnya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Ah. Terus habis itu bikinlah Cuan Vespa. Kebetulan dia passionnya juga di otomotif kan. Terus ya udah dia ngeliat kenapa nggak bikin lapak aja, maksudnya yang dia senengin gitu. Jadi Ya, biar hobi ngasilin duit gitu kan. tapi kan Terus dari iseng jadi duit kan, jadi iya, sesuatu kan. iya. Jadi November itu masih iseng-iseng, yang dia jualin tuh masih awal-awal itu jualin part-part Vespa Deo sendiri. Jadi Ah. aksesoris motor Deo yang udah misalnya udah bosen lah mau Deo ganti. Jadi Deo jual second, tapi aksesoris motor sendiri. Oh, jadi Terus awalnya gitu ya. ya, terus di bulan November mau ke Desember itu dia masih kayak teman dia nitip dong pengen jualin ini barang second Vespa dia, terus Ya. ngejualin Vespa second juga. Hmm. Nah, terus sebenarnya harusnya dihitungnya dari November, tapi do ngitung Cuan Vespa itu berdiri itu di Deo ulang tahun di 9 Desember. Oke. Soalnya di 9 Desember itu batu loncatan Deo paling besar untuk Cuan Vespa menurut Deo. Jadi di tanggal 9 Desember ini ngeberaniin diri lah minjem duit ke orang tua. Minjem ya, bukan minta. Dia Iya, iya, minjem iya. Ganti ke loh. iya diganti. Dia minjem modal lah ke orang tua lumayan besar modalnya untuk ngegedein si Cuan Vespa ini. Terus habis itu udah terus dalam 2 bulan alhamdulillah langsung lunas. Wih. Modal Nah, minjem.
Daniel juga maksudnya kan mengikuti si Cuan Vespa ini, maksudnya ya dulu kan emang Jalan. tahu lah maksudnya susahnya gitu, maksudnya Deo Hmm. ngerintisnya, Hmm. ngirim-ngirim lewat JNE-nya. Ya tapi semua Hmm. yang kalau difokusin, konsisten sih pasti ada hasilnya, Dek. Nah, Benar-benar. sekarang boleh nggak kasih tahu sedikit deh omset pendapatan atau keuntungan dari si Cuan Vespa tuh dari Sekarang angka apa nih? sekian Lagi corona ini. yang jangan yang corona, nanti beda lagi. Dari yang Pasaran dulu, aja kali ya. iya ya pasaran, yang kemarin-kemarin gimana tuh? Kalau dulu sih pas awal-awal tuh wah itu berat banget sih. Kayak Hmm. misalnya untuk eh, per bulannya aja kayak nggak nyampe puluhan juta gitu. Nah, tapi pencapaian terbesarnya sih sebenarnya itu pencapaian paling besarnya itu di tahun 2019 ya. 2019 Di ya. Ya tahun sebelum COVID lah menurut ya. Deo sebelum Covid lah. Pokoknya di Iya. 2019 itu tuh per bulannya udah nyentuh angka ratusan lah, Wah, ratusan juta. gila. Berarti bisnis yang sangat menguntungkan ya, Dek. Meskipun cuman Alhamdulillah. online gitu ya. Sebenarnya nggak online aja sih, jadi Oke. ada workshopnya juga. Oh, ada Deo workshop. Iya. emang lebih besarnya di online, tapi dia juga bikin workshopnya. Justru kenapa omsetnya bisa berlipat-lipat kayak gitu gede banget tuh karena dia banyak kerjain proyekan motor kan. Iya, Jadi iya. ada orang dari luar kota atau dari Bandung juga yang ngirimin motor untuk proyekan modifikasi gitu. Di Instagram pun, nah nanti yang mau cek Instagramnya Cuan Vespa, gue bakal cantumin di sini. Nah, pokoknya si yang gue lihat tuh semua pokoknya yang berhubungan dengan Vespa semua ada di Cuan Vespa gitu ya, Dek. Enggak sebenarnya untuk modern Vespa. Jadi kita Iya, ya modern maksudnya Vespa yang modern spesialis. Vespa, ya. Nah, si Cuan Vespa ini tuh si kan ini fokusnya sama Vespa ini ya, Vespa Matic lah ya sebutnya ya. Iya. Nah, semua ada di Deo untuk misalkan apa ya? Sebutannya apa sih, Dek? Kalau misalkan Kayak, kayak perintilan-perintilan Vespa tuh aksesoris sama ini aksesoris. deh, Nah, itu sama semua lengkap nggak spare sih, Dek? part. Lengkap nggak sih di Cuan Vespa tuh? Ada apa aja di Cuan Vespa Kalau tuh? jadi kalau di Cuan Vespa tuh sebenarnya hampir semua ada untuk spare part dan aksesoris dan bisa juga untuk pemesanan dan impor juga kan. Cuman di Cuan Vespa itu semua partnya tuh original. Jadi original dalam arti itu bukan part standar aja. Jadi part-part yang dari brandnya langsung. Jadi di Cuan Vespa itu kayaknya spesialis barang-barang ori lah. Jadi original, nggak ada yang KW kalau di Cuan Vespa. Nah, kalau Deo tuh ngambil si barangnya tuh dari mana sih, Dek? Maksudnya dari luar negeri kah? Atau misalkan emang Deo punya tempat untuk ngambil-ngambil aksesoris atau ya spare Nggak kok partnya? kalau ngambil barang, sebenarnya barang-barangnya itu kan semua dari luar negeri. Terus dia punya forwarder juga kan. Oke. Punya forwarder di luar sama di dalam. Terus dia juga punya distributor juga di Indo. Jadi dia kerja sama distributor sama forwarder juga. Dan beberapa barang dia juga kerja samanya sama brand juga. Jadi sama brandnya Oke. langsung. Nah, Kayak gitu. kalau misalkan kita masuk nih ke tahun 2020. Di saat Covid kayak gini, keuntungan atau penjualan Cuan Vespa aman atau malah anjlok sama kayak bisnis-bisnis yang lain? Enggak, jadi sebenarnya bukan anjlok ya. Jadi kalau di Cuan Vespa, dia kan karena corona kayak gini. Ini kan sebenarnya toko ini berawal dari hobi ya. Iya. Dan toko ini pokoknya semua manajemennya dia yang megang. Iya. Jadi dia tuh waktu dia udah ada berita corona nih. Jadi pas udah ada berita-berita corona tuh lagi sibuk-sibuknya balap tuh di Oh iya. Vespares. Dia lagi balap ke Sentul kan, pulang dari Sentul, balik terus ngeliat lah di berita, oh ternyata si corona ini makin menjadi gitu. Terus dari pihak keluarga juga minta Deo untuk ke Pekanbaru ini, katanya jangan di Bandung dulu, soalnya situasinya lagi kayak gini kan. Oh ya udah. Terus udah pikiran tuh Cuan Vespa dulu kayak gimana ya. Terus akhirnya ya udahlah, mau nggak mau dia liburin aja dulu Cuan Vespanya. Mungkin sampai habis Lebaran ini buka lagi. Oh jadi sekarang tuh Terus lagi nggak open order lah ya? ya nggak open, dia tutup lah pokoknya, tutup sementara gitu. Iya. Sama biar ini kan, dia juga nutupnya juga di tanggal 23 Maret.
di akhir bulan Maret. Iya, iya. Nah itu tuh maksudnya biar nggak ngeganggu pembukuan juga. Jadi ya udah. Jadi kalau udah libur aja. Nah, terus si Cuan Vespa ini tuh kan kemarin kata dia lagi sibuk balap. Nah, maksudnya balap tuh ngapain sih? Jadi sponsor kah atau emang Deo balap atau gimana sih? Coba. Oh enggak. Kalau soal balapan itu sebenarnya jadi sponsor sih. Jadi sponsor untuk ada sih tim yang dari dulu. Maksudnya udah bareng-bareng lah sama Cuan Vespa. Itu Mechil Garage namanya. Mechil Garage. Jadi, nah di Mechil Garage udah motor balap kan. Kebetulan Deo yang sponsorin. Kayak gitu. Iya. Tapi si Cuan Vespa ini bakal ada tokonya nggak sih, Dek? Nanti gitu. Insya Allah kedepannya pasti itu target Deo ya. Punya offline store sendiri. Terus maksudnya jadinya ada workshop yang tetapnya lah gitu. Iya. Kalau untuk toko itu pencapaian dia harus ke sana lah. Tapi ada lagi target yang lebih gedenya pasti ada lah. Siap. Nah, kalau misalkan si Cuan Vespa ini tuh udah pernah bikin apa aja sih, Dek? Maksudnya kayak acara atau tadi contohnya kan jadi sponsor balap motor. Kalau acara-acara di luar itu ada nggak sih, Dek? Kayak misalkan ngadain apa ya? Baksos kah atau apakah gitu? Oh, kalau event-event kayak gitu sebenarnya dia tuh tergolong lapak yang ini ya, kalau di kalangan anak Vespa tuh bisa dibilang yang unik lah. Maksudnya ini lapak untuk jualan tapi punya event juga. Nah, kalau Deo itu kalau maksudnya event-eventnya yang ke lapangan langsung gitu ya. Jadi kalau Deo tuh biasanya lapak Deo yang bikin acara riding bareng kayak gitu. Terus ada juga kayak misalnya event-eventnya itu, misalnya kayak ada event online-nya juga, kayak misalnya Mejeng Vespa. Nah, itu Mejeng Vespa tuh jadi kayak online foto-foto motor-motor konsumen atau teman-teman Vespa itu dia post-postin, liatin. Terus kayak banyak lah pokoknya sebenarnya event-event Cuan Vespa. Lebih banyaknya sih di online, kalau kayak offline-nya gitu ya gitu, kayak riding, kayak balap, sama kontes, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih kan nanti, siapa tahu ada yang nonton dan pengen gabung, Deo tuh punya komunitas nggak sih, Dek? Maksudnya ikut kumpul bareng Deo gitu-gitu. Komunitas, sebenarnya dia kalau komunitas sih kayak maksudnya saya itu member di sana gitu. Sebenarnya dia tuh nggak ada, dia tuh nggak member kayak gitu. Paling dia tuh member di kampus. Jadi Vespa kampus tuh di Unpad itu ada ini ya kan, ada klub kayak klub Vespanya. Paling di situ. Tapi kalau misalnya komunitas kayak sendiri-sendiri di luar kampus itu dia nggak ada, tapi dia lebih independen. Terus kayak dia masuk kemana aja gitu. Kalau di Bandung sih dia kayak sama anak beauty, legal, riding sore gitu ya. Ini aja ikut nimbrung aja gitu, ikut bergaul. Iya. Sama anak-anak Jakarta juga, jadi lebih fleksibel aja mau kemana-mana. Nah, Dek, pertanyaan terakhir nih. Kuliah gimana? Kuliah? Aman lah. Kalau kuliah tuh aman deh. Kan aman gimana? Nggak ngeganggu. Oh, nggak ngeganggu. Kalau nggak ada ganggu sama sekali. Justru dia sekarang lagi ngurus skripsi. Jadi matkul nggak ada yang jeblok. Aman, semua aman. Aman. Oke. Sebenarnya itu gimana ini aja. Kayak kan dia punya prinsip lah. Maksudnya ya udah punya bisnis. Bukan berarti untuk di umur segini kan dia masih punya tanggung jawab untuk nyelesain kuliah dari orang tua. Nah, tetap harus dijalanin. Jadi hobi dan bisnis dia tuh nggak boleh ngeganggu kuliah dia dulu. Soalnya nanti dia udah beres dulu, mungkin dia bisa lebih fokus lagi ke sananya. Siap. Oke, Deo. Dek, ini ada games kecil, 5 pertanyaan, tapi harus jawab cepat ya. Siap ya, jangan mikir deh. Iya, langsung. Gas. Siap. Bisnis atau kantor? Bisnis. Cantik atau lucu? Cantik. Luar atau dalam negeri? Dalam. Laut atau gunung? Laut. Setia atau jujur?
Jujur. Di luar apa di dalam? Di luar. Oke deh, makasih deh udah mau digangguin Ya. waktunya bincang-bincang. Aman. Sukses Gampang. terus buat Cuan Vespa. Semoga nanti ada offline Makasih ya Denil. store. Amin ya Pokoknya robbal alamin. bisnisnya semakin berkembang. Lulus kuliah ingat deh. Itu wajib. Wajib. Ya, pokoknya thank you banget ya, Dek. Ya, sama-sama Adenil. See you, Makasih ditunggu juga di Bandung nih ya. Adenil. Ya, siap. Thank you.